lebih dari 30 tahun Bahar dikenal sebagai pembuat dan penjual tempe. Kini di 52 tahun usianya, ia masih tetap memacu semangat. Tangannya masih terampil dalam mengolah kacang kedelai menjadi tempe. Sang suami sendiri telah lama pergi meninggalkan Bahar dan seorang anak laki-laki, hingga wanita hebat ini terbiasa bekerja membanting tulang menafkahi keluarganya seorang diri. Mulai jadi janda ya, mulai sendirian jadi janda. Ya udah 30 tahunan. Sama bikin 2 kilo, makan nyampe sekarang 20 kilo. Saat ini, Bahar tak hanya memperjuangkan hidupnya sendiri, karena ada sang bunda yang sudah lama sakit menjadi tanggung jawabnya dan anak tunggal yang sedang merantau bekerja. Meski bisa saja ia bergantung pada anaknya, namun Bahar justru memilih terus berjuang dengan usahanya sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Sudah tua, umurnya udah 90, udah gak bisa kerja, jadinya dibulin. Terus orang tua saya. Kacang kedelai dan ragi merupakan bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk pembuatan tempe. Semua bahan-bahan tersebut didapatkan Bahar dari toko langganannya. Untuk sekali produksi tempe, Bahar membutuhkan sekitar 20 kg kacang kedelai. Bahan ini terlebih dahulu ia rebus selama kurang lebih 2 jam hingga matang dan tekstur kedelai pun menjadi lebih lunak. Waktu memasak ditentukan pula dengan kapasitas kedelai. Semakin banyak kacang yang dimasak, akan semakin banyak pula waktu untuk memasak. Mengatur besar anak api harus yang ahli melakukan, supaya hasil rebusannya tidak menjadi gosong di bagian bawah ataupun padam saat kedelai belum tanak. Rebusan kedelai yang sudah matang pun harus segera diangkat agar tidak menjadi terlalu lunak. Kedelai yang terlalu lunak akan menjadi hancur saat proses pelepasan kulitnya nanti. Tapenin dulu ya, tapenin nanti direndam antara 5 jam apa 9 jam ya, kan baru direbus. Terus habis direbus direndam ke malam, pagi-pagi diecek-ecek, dicuci. Habis dicuci lagi dikukus ya. Kan tempe ada yang mau dikukus loh, mau dicuci toh. Tak ada keran air membuat Bahar harus menimba air di sumur setiap harinya. Air di sumur ini sebenarnya berasal dari aliran sungai samping rumahnya yang sengaja dialirkan agar tak perlu lagi menuju sungai. Kedelai yang sudah matang memang harus dicuci kembali untuk melunturkan air sisa perebusan. Cara tradisional mencuci dengan menginjak-injak kedelai tetap ia gunakan, sekaligus pula untuk memecahkan butiran kacang kedelai menjadi 2. Berdirinya harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Apalagi untuk mendapatkan kedelai yang bersih dengan baik, Bahar harus berkali-kali membilasnya dengan air. Kulit-kulit biji kedelai yang terlepas dari proses penginjakan kedelai tidak dibuang oleh Bahar. Sebab ibu 52 tahun ini punya alasan tersendiri untuk tetap menggunakan kulit-kulit ini nantinya. Karena kulit kacang kedelainya jika dibuat tempe bisa jadi 10 bungkus sendiri. Kacang-kacang kedelai yang telah bersih kini memasuki proses perebusan tahap kedua. Namun perebusan yang kedua ini tidak memerlukan waktu yang lama. Begitu air tampak mendidih, maka kacang harus segera diangkat dan ditiriskan. Sebelum memasuki proses selanjutnya, kacang-kacang kedelai dibiarkan dingin terlebih dahulu. Tujuannya agar proses fermentasi tempe dapat berjalan dengan baik. Kedelai yang masih panas bisa melemahkan bakteri dalam ragi dan seringkali membuat tempe menjadi cepat menghitam. Kertas-kertas bekas ini ia dapatkan dari toko langganannya dengan harga Rp3.000 per gulung. Pembungkus yang berlangsungan dengan tempe sebenarnya adalah lembaran daun pisang, namun Bahar juga kerap menggantinya dengan daun jati. 2 tangkup tempe ditempatkan Bahar untuk 1 bungkusan.
Tangan terampilnya seakan sudah mengetahui ukuran yang pas untuk tiap tangkupannya. Pematangan atau proses fermentasi tempe-tempe ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Nantinya untuk satu buah tempe dibanderol dengan seharga Rp500. Namun jika membeli 5 tempe sekaligus, ia kerap menjualnya dengan harga Rp2.000 saja. Setiap pagi, Bahar selalu mengawali harinya dengan sholat subuh berjamaah di musola yang tak jauh dari rumahnya. Baginya, dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Pemberi rezeki, maka rezeki pun tidak akan sungkan mendekat kepada kita. Dari bungkus per bungkusnya tempe yang sudah jadi ini, Bahar mencoba peruntungannya, menyebut rezeki yang sudah Tuhan siapkan di luar sana. Hanya doa dan keyakinan yang menjadi modalnya untuk tetap mantap melangkahkan kaki. Beruntungnya ia tak perlu teriak menawarkan tempe dagangannya sambil keliling kampung. Ia hanya cukup menjajakan dagangannya di pasar, dan tempenya pun dibeli tanpa proses tawar-menawar lagi. Banget. Pakde kakak-kakaknya seneng. Anget lagi sepi ya sepi disyukuri bae ya arane dodolan sepi ada payu. Ya payu ora payu ya arane tidak.